Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari dalam proses renovasi kita makin hidup rohani. Ayub 8 ayat 3 sampai dengan ke-7, Allah tidak pernah membengkokkan keadilan, tidak pernah gagal menegakkan kebenaran. Mungkin anak-anakmu berdosa terhadap Dia, maka sepantasnya lah mereka dihukum olehnya. Tetapi jika kepadanya engkau bernaung, meminta belas kasihan dan memohon ampun, jika hatimu jujur tanpa cela, Allah akan menolongmu dengan segera, dan sebagai imbalan, rumah tanggamu akan dipulihkan. Kekayaanmu yang hilang itu tidak berarti dibandingkan dengan apa yang kau dapat nanti. Logis tetapi tidak teologis. Saudara, inilah gambaran apa yang disampaikan Bildad pada saat itu sebagai sahabat daripada Ayub. Di tengah segala penderitaan dan kesusahan Ayub, apa yang disampaikan oleh Bildad ini nampaknya logis tetapi tidak teologis. Bildad kini ganti berbicara, tajam dan terus terang, langsung memojokkan Ayub. Menurut Bildad, penderitaan yang dialami Ayub adalah hukuman Allah atas dosa-dosa Ayub. Karena itu anjurannya sederhana sekali, bertobat. Allah akan mengampuni dan memulihkan, bahkan jauh melebihi kondisi sebelumnya. Alur pemikiran Bildad ini sederhana, logis, dan nampaknya sepintas teologis. Begini saudara, Allah tidak mungkin menghukum semena-mena. Hanya kepada orang berdosa, hukuman itu Ia jatuhkan. Penderitaan adalah wujud hukuman Tuhan. Karena Ayub sedang menderita, berarti Ayub dihukum Tuhan. Jadi jelas bahwa Ayub menderita karena dosanya. Saudara, ini adalah pemahaman Bildad dan juga kebanyakan pemahaman kita yang nampaknya logis namun tidak teologis, bahwa orang yang menderita itu pasti selalu karena dosa. Sebuah pemahaman yang benar namun tidak menyeluruh, sebuah pemahaman yang tidak utuh. Itulah sebabnya dalam cerita ini Bildad itu terus mendesak Ayub untuk mengakui dosanya. Alasan Bildad sederhana saja, yaitu bahwa Tuhan memberkati orang yang benar dan menghukum orang yang fasik. Tuhan tidak mungkin keliru menjatuhkan vonisnya, dan Ayub memang layak menerima hukuman ini. Ini adalah sebuah hukuman sebab akibat yang universal dan mudah dicerna oleh siapapun juga. Ini juga kebanyakan pemahaman setiap orang, bahwa orang yang menderita pasti dihukum oleh Tuhan. Demikian juga oleh Ayub. Tetapi saudara, bahwa rancangan Allah itu terlalu luas untuk dipahami. Apakah orang yang menderita itu selalu sebagai akibat dari hukuman dosa? Tentu jawabannya adalah tidak. Kenapa? Yesus pun menderita, tapi bukan berarti karena Yesus berdosa. Memang ketika Allah menciptakan manusia, Allah meminta agar manusia mematuhinya, dan bahkan Allah menjanjikan berkat bagi yang mentaatinya. Sebaliknya, hukuman akan diberikan bagi mereka yang tidak mentaati kehendaknya. Namun saudara, kemakmuran, kesuksesan bukanlah pertanda bahwa Allah memberkati. Dan sebaliknya, kesusahan, penderitaan bukan pula pertanda bahwa Allah sedang menghukum kita. Mari kita mengingat Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mulai dari kelahirannya sudah mengalami begitu banyak penderitaan, bahkan sampai akhir hidup mati di salib.
Apakah berarti Yesus tidak diberkati Allah? Padahal Yesus adalah sumber berkat itu. Dan yang kedua, gereja mula-mula ketika mengaku percaya pada Yesus, bagaimana mereka menderita, dikejar-kejar, dianiaya, dibunuh, dibakar. Apakah berarti Allah juga tidak memberkati, saudara? Rencana dan karya Allah itu terlalu luas, Bapak Ibu, untuk dikotakkan dalam satu hukum bahwa orang yang menderita pasti itu karena dosanya. Sebagai Allah yang memiliki kebebasan untuk berbuat sekehendak hatinya, dan kadang memang tindakan Allah itu tidak sesuai menurut pemahaman kita yang sederhana ini. Tetapi mari kita tidak mengira bahwa kebebasan Allah itu identik dengan kejahatan. Kebebasan Allah itu tidak sama dengan kesewenang-wenangan. Kedaulatan Allah itu bukan berarti Allah berkehendak semaunya ataupun juga melanggar kejahatan, tentu tidak. Karena Ia adalah Allah yang kudus. Jadi segala tindakannya dan kedaulatannya tidak akan tercemari oleh dosa dan tidak akan termuati oleh maksud jahat. Jadi saudara, kesimpulannya adalah bahwa sewaktu kesusahan, penderitaan dan kesulitan menimpa kita, janganlah kita tergesa-gesa memvonis bahwa Allah sedang menghukum kita. Periksalah diri kita, apakah ada dosa tersembunyi yang perlu kita bereskan dengan Tuhan. Jika ada, ya kita bertobat. Jika tidak ada, seperti yang Ayub alami, karena jelas di awal dikatakan tidak ada orang yang saleh dan jujur seperti Ayub, maka terimalah segala kesusahan dan penderitaan itu sebagai kasih karunia yang mungkin saat ini tidak kita pahami. Allah memang tidak berjanji bahwa kita akan senantiasa mengerti tujuan akhir dari kedaulatannya, karena Allah terlalu luas untuk dicerna oleh otak kita yang terlalu kecil ini. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah terkenal, berkata, "Kemurahan Allah kerap kali datang ke pintu hati kita, mengendarai seekor kuda hitam yang bernama kesusahan." Kesusahan tidak senantiasa berarti kemarahan Tuhan. Ada kalanya kesusahan justru adalah baju kemurahan Tuhan. Karena itu saudara, marilah dalam hidup kita selalu berpikir teologis, bukan hanya sekedar logis. Karena Tuhan Yesus Kristus pun semenjak kelahirannya bahkan sampai akhir hidupnya penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Dan itu bukan karena dosanya, tetapi karena kasih karunia Allah menanggung hukuman dosa kita. Mari kita tidak keburu baik memvonis diri sendiri maupun orang lain bahwa kesusahan itu selalu karena dosa. Bisa jadi itu adalah karena kasih karunia. Jika karena dosa kita bertobat, jika karena kasih karunia, teruslah setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, betapa firman-Mu setiap hari itu mengajar dan mendidik kami untuk makin memiliki pemahaman hidup yang teologis. Biarlah kami dipimpin dan dikendalikan bukan oleh pikiran yang logis, bukan oleh pikiran psikologis, tapi justru oleh pikiran teologis. Kami melihat segala sesuatu dari kacamata dan sudut pandang Allah. Sehingga ketika menghadapi kesusahan, jikalau itu karena dosa, maka kami bertobat. Jikalau itu karena kasih karunia, maka kami akan terus setia. Terus berdoa untuk proses renovasi Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan terus memanggil orang-orang untuk turut ambil bagian di dalam
renovasi rumah Tuhan. Kiranya Allah memberkati saudara-saudara kami yang turut ambil bagian dalam membawa persembahan kepadamu. Demikian juga berkati seluruh jemaat Tuhan di dalam proses renovasi makin rohani, di dalam proses renovasi menjadi perjalanan iman yang justru makin dekat dan setia kepadamu. Sehingga ketika renovasi nanti selesai, gedung gereja baru yang megah, demikian juga kami makin hidup di dalam anugerah. Berkati juga untuk panitia dan penatua dan hamba Tuhan yang terus berupaya di dalam renovasi ini, biarlah hati kami makin dipimpin oleh teologis, bukan sekedar pikiran-pikiran logis. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.